Oh iya Pak. Enggak, kita potong dulu sebentar. Kalau Bapak nama lengkapnya siapa Pak? Saya nama Silalahi. Ji, sebagai Kasih pelayanan. ya. Kalau dulu kasih kesra, sekarang geser ke pelayanan. Ji. Kalau Ibu nama lengkapnya Bu? Ika Pradita Juniawan, Ji. bisa dipanggil Dita, saya kasih pemerintahan Desa Banaran. Ji. Gini Bapak Ibu Ji, artinya gini. Saya hanya ingin menyoal tentang adanya bantaran sungai yang ada di Kalurahan Banaran. Nah, itu kalau menurut Bapak ataupun Ibu Ji, artinya mereka kok bisa tinggal di situ, bahkan kemarin ada pondok pesantren juga, itu ceritanya gimana Pak Ji? Untuk pesantren yang Untuk di pesantren yang mana ya Pak? Yang di RT 7 itu. satu. Oh, kalau itu kan tanahnya milik pribadi, bukan di bantaran sungai. Ji, Ji. Ya, punya Ustadznya Pak Nur Hadi itu. Ji, Ji. Pak Nur Hadi. Pondok Al Huda ya? Darul Huda. Iya. Itu kan bersinggungan sekali dengan bantaran. Nah itu batasannya itu sendiri juga enggak ini ya, enggak begitu jelas ya. Kalau batasannya saya kurang begitu aneh Pak. Sebelah sih antara bantaran sungai dengan rumah penduduk. Tapi setahu saya rumah penduduk yang di dekat pondok itu ada sertifikatnya juga secara pribadi. Nah dulu ceritanya gimana kurang begitu tahu. Iya. Sertifikat juga Pak. Sudah ya. Ada itu ada. Cuma yang nggak ada yang ini dekat jembatan Ngingas, jadi dekat Kiai Haji Samanuti itu ada satu bangunan istilahnya warung. Nah itu yang kemarin dilarang Pak Lurah di itu. Yang di waduk itu Pak Ji? Bukan Pak, di ini Pak, agak sini, ada agak ke timur, di dekat jembatan Ngingas itu. Oh Ji, wedangan he itu? Ya. Oh Ji. Yang agak yang ke sebelah timur. Yang sebelah timur jembatan atau sebelah? Timur jembatan. Maksudnya agak selatan, Dikit. Nanti artinya kan di situ yang sekidule jembatan Ngingas itu Ya. kan ada warung wedangan. Ya itu. Nah itu yang mana? Yang sebelah artinya yang kuburan atau yang ini? Yang sebelah timur kan ada rumah penghuni itu. Ya. Rumah penghuni. Yang sebelah timur ya Pak. Oh Ji, itu sempat dilarang Pak Lurah Ji. Sempat kemarin dikasih surat, dikasih waktu supaya jangan digunakan untuk kegiatan perekonomian gitu. Alasannya apa Pak? Gimana? Alasannya apa? Makan jalan kan. Ya karena waktu itu kan kemarin sempat banjir kan. Nah, otomatis kan mengganggu jalur air yang mengalir. Jadi menyebabkan banjir ya. Ya bisa jadi kasarannya gitu. Ya. Tapi himbuannya sejak sebelum banjir atau setelah? Sebelum pernah, sesudah ya pernah. Karena sudah beberapa kali. Kalau hubungannya kan yang melakukan regulator atau peraturan itu pihak Badan Wilayah Sungai Bengawan Solo. Mereka pernah datang ke Banaran untuk memberikan masalah sosialisasi atau enggak? Wah kalau kayaknya belum ya Pak. Belum ya. Jadi, Tapi kalau ada sama pembiaran kalau tentang sama itu. Pak Lurah langsung kita nggak ngerti. Oh. Ya. Mungkin sama Pak Tapi, Lurah pernah ketemu, mungkin bisa jadi Pak. Iya. Kalau Pak Silalahi, menurut sepanjang sepengetahuan sampean yang ada di kidul jembatan Ngingas itu sebelah timur itu ada berapa rumah itu? Cuma satu warung itu. Oh cuma satu ya? Cuma kecil warung kecil itu. Iya. Jadi misalnya di Bokarno ya nggak begitu merugikan banget lah. Tapi mungkin nanti itu jangan nenek merembet wong liya itu enggak. Kalau itu sudah diantisipasi sama Pak Lurah. Itu saja sudah diberi peringatan karena memang yang ngapunten pihak ini rada istimewa ya. Ngoten nika. Kiai setempat juga. Ya setempat. Kalau yang di ini, yang di tembusannya dengan bumi itu ada berapa rumah yang ada di bantaran Kelurahan Banaran yang di situ Pak? Dekat bumi. Ya dekatnya Pondok Pak Nur itu loh. Oh itu. Yang di sebelah timurnya berarti. Jadi utarane lore.
J, itu ada berapa rumah? Ya, lore. Kalau lore itu hanya kita satu Pak. Cuman satu Satu yang di pas jembatan itu loh. Kan itu perbatasan dengan Cemara. Nggak ada talutnya ya bahaya loh. Ya itu nggak ada talutnya itu. Tapi kalau sebelah sininya sudah Cemani, sebelah timurnya sudah Cemani. Belah timur itu. Kalau di pondok itu pas perbatasan itu. Emang kalau waktu Gambiran. banjir juga terdampak Pak. Ya itu kalau banjir pasti airnya masuk ke rumah. Pas sama banjir di Solo kemarin juga, Iya. di situ juga banjir. Iya, itu kan paling Kemarin juga habis ada kerja bakti juga Pak, mengambil tuh loh bonggol kain apa namanya Pak Prank. itu ya, kemarin juga kita Sampah. kerja sama apa? dengan BPD apa itu namanya? Ya kemarin dari BPBD sama warga masyarakat sama relawan-relawan itu duanya kerja bakti biar kerja bakti ya. biar aliran sungai Kalau di juga- Kelurahan Banaran sendiri, mereka yang membangun di bantaran sungai itu ada sekitar berapa rumah, Pak? Bu? Kalau yang membangun tidak ada ya Pak. cuma ada di sini cuma di TPS saja yang di bantaran sungai. Misalnya satu itu yang di Ningas, terus mungkin yang di jembatan yang tembus dengan Kelurahan Bumi itu yang dekat Pondok Pesantren Pak Nur itu ada berapa rumah di situ? Wah itu apakah di bantaran sungai dalam arti Harus dicek juga. wilayahnya Bengawan Solo atau memang sudah sertifikat pribadi? Saya kurang begitu jelas kalau itu. Kayaknya sudah jadi sertifikat dewi ya. Mboten, artinya ada berapa bangunan rumah permanen yang di situ? Yang di pinggir sungai gitulah Pak. Oh yang di pinggir Iya, sungai. itu berapa bangunan? Puluhan. Itu ngecek kalau bayarnya. Itu Pak Sebenarnya Bayani. kita harus ngecek Bayan. sama Pak yang kadus di wilayah itu ya. Jadi kalau yang di sini itu yang di apa bantaran Sungai Jenes, Kali Jenes atau yang Bengawan Solo itu ada dua kadus ya. Kalau yang di sini ada satu kan mengampu di RW 1 sampai RW 5. Kalau yang di bantaran ini kan masuknya RW 2 dan RW 1. Ada RW 1 dan RW 2 dan RW 3, kemudian di kadus 2 itu ada RW 6. Di RT 1 dan RT 6. RT 1 dan RT 2 RW 6. Di situ memang ketika banjir itu apa Pasti. namanya pasti terdampak. Terdampak banjir karena mungkin banjirnya cuma banjir kiriman ya dari ketika di Boyolali hujan deras otomatis sini terdampak tetapi kan cuma dilalui aja setelah itu sudah surut. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya apa namanya di situ ada beberapa bangunan nanti jenengan bisa kerjasama dengan ibu kepala dusunnya atau ibu bayannya. Nah, terus ini kan ibu Jaya kan baru keluar namanya Ibu Jaya baru keluar ada rapat di apa namanya di Kecamatan Grogol kemungkinan baliknya nanti agak siang. Nah dan juga nanti kan untuk tahu sertifikasi apa namanya di situ rumah-rumahnya apakah memang cuma asal membangun di bantaran sungai atau memang ada sertifikatnya itu lebih jelasnya memang kita harus Sama Bu Bayan. ngeceknya sama kadus Pak karena memang kadus yang menghandle untuk masalah PBB juga untuk pertahanan juga seperti itu dan mungkin nanti bisa untuk asal muasalnya juga nanti bisa dengan Bapak Kepala Desa ini kan Bapak Kepala Desa baru ada kegiatan di kabupaten sudah dari tadi pagi kemungkinan nanti balik agak siang gitu. Selama ini nggak ada laporan dari kadus-kadus mereka itu, Bu ya. Artinya Pak Lurah misalnya pemerintahan juga ternyata di sana ada sekian bangunan permanen di bantaran sungai, nggak ada laporan gitu. Kalau laporan mungkin sudah secara personal sama Bapak Kepala Desa mungkin untuk kadus gitu Pak. Jadi memang kalau secara hierarki apa namanya bayan itu atau kadus itu langsung bertanggung jawab langsung sama Kepala Desa. Jadi ketika ada apa namanya permasalahan mungkin juga langsung lapornya langsung Kepala Desa Bapak. Ya. Jadi apa namanya sebenarnya untuk masalah pertanahan dan itu juga kan bisa nanti di kadus untuk masalah sertifikasi dan sebagai kewilayahan dan nanti untuk lebih lanjutnya apa sama Bapak Kepala Desa gitu karena saya lebih ke ini Pak kalau di saya kasih pemerintahnya lebih ke masalah kependudukan sebenarnya karena mungkin antara di Surakarta sama maksud dari kota dan kabupaten atau desa itu kan beda untuk tupoksinya nggih. Mungkin kalau di Surakarta lebih apa namanya kasih pemerintah dan apa gitu tapi kalau saya sendiri memang lebih fokusnya
untuk masa-masa ya masyarakat lebih ke pendudukan sih Pak. Nanti kalau untuk sertifikasi tanah-tanah lebih dengan Bapak Kepala Desa, Bapak Sekretaris Desa dan Kadus. Sungai itu nanti urusannya. Nah, jadi kalau di bantaran Sungai Jenes ini kita juga ada TPS di yang berdudukan di RT di Bandaran RT 1 RW 3. Nah,